Saya Marsiana Mirawati SAG, mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2510431. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 6 Seluas, Kalimantan Barat. Saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 9 fase D, materi hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Demikian perkenalan dari saya. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Puji Tuhan, kabar baik semua ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu minta kita awali dulu dengan doa. Ibu minta salah satu pimpin doa. Ya. Mari kita berdiri ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru ini untuk kesehatan dan sukacita yang Engkau berikan. Sekarang kami akan mulai belajar kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu dan berkatlah kami agar dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Demi Kristus Tuhan yang pengacara kami. Kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kok periksa dulu sudah siap atau belum untuk belajar? Sudah. Alat tulisnya sudah siap? Sudah. Baju sudah rapi? Sudah. Kalau sudah, Ibu cek dulu hadiran kalian ya. Hari ini ada yang sudah hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Hadir. Luar biasa, mantap. Tingkatkan disiplinnya ya. Semuanya masukkan? Berarti semua masuk, tidak ada yang tidak hadir. Dulu kita lanjut, supaya lebih semangat lagi, kita berdiri dulu, kita menyanyikan satu lagu ya. Ayo kita berdiri.
lagi ya. Nah, minggu ini kita masuk ke hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Sebelum lanjut ke materi, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran atau capaian yang ingin kita capai di akhir pembelajaran. Ibu harapkan kalian capai di akhir pembelajaran. Yang pertama, memahami arti hak dan kewajiban. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban orang beriman berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, memahami kewajiban orang beriman di tengah masyarakat berdasarkan kitab suci. Kemudian yang keempat, memahami kewajiban orang beriman berdasarkan dokumen gereja. Nah, di akhir nanti diharapkan kalian bisa merumuskan upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi dari materi ini nanti diharapkan kalian bisa menjadi anggota gereja, anggota masyarakat, orang beriman yang bertanggung jawab dalam hidup bergereja maupun hidup bermasyarakat. Itu yang ingin kita capai hari ini. Untuk lebih memahami apa itu hak dan kewajiban sebagai orang beriman di tengah masyarakat, nah sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini kita akan melihat sebuah video yang memaparkan tentang tanggung jawab setiap pribadi terhadap kewajibannya. Nanti Ibu minta kalian nonton video ini dengan teliti, kalian analisa, kalian pahami apa pesan yang disampaikan dalam video ini, masalahnya apa, pesannya apa, dan apa solusi yang nanti ditawarkan yang bisa kalian temukan dalam video ini. Jadi Ibu minta tolong dianalisa ya. Nodi kemana sih? Ayo mulai. Ini dia. Enggak, aku mau cerita sesuatu. Cerita, iya deh. Bisa dulu. Mau. Ya, ke sana. Apa mau cerita apa? Jadi saya share sama kamu. Apa sih Andre? Iya. Emang ada apa ya? Jadi kenalan kita. Ah, ada apa? Jadi gini ceritanya. Bisa kan? Kata kamu katakan. Nah, sekarang di situ ada beberapa pertanyaan. Kalian coba diskusikan dengan temannya. Kalian jawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Diskusikan dalam kelompoknya. Apa yang terjadi dalam video ini? Apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Tidak mendengarkan guru saat dijelaskan. Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak mengerjakan tugas. Terlambat ke sekolah. Nah, tanggung jawab seorang pelajar itu apa? Belajar, mengerjakan tugas, memperhatikan guru, mendengar guru saat menjelaskan. Nah,
menghormati guru. Nah, dari video singkat ini tadi, pesan apa yang disampaikan? Pesan apa yang disampaikan kepada kalian? Harus memperhatikan guru saat guru menjelaskan, apalagi membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas. Nah, itu artinya tanggung jawab atau kewajiban seseorang pelajar itu harus apa pesannya? Melaksanakan tanggung jawabnya. Itu pesan yang disampaikan dalam video ini tadi. Sekarang aku tanya, kalian sudah melaksanakan tanggung jawab atau belum? Sudah. Diteruskan ya, berarti sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Sudah menerima hak sebagai pelajar? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Coba baca, apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu yang menjadi hak milik. Kewajiban? Keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Ya, hak dan kewajiban itu harus dijalankan dengan seimbang. Ketika tidak melaksanakan kewajiban, layak tidak menerima hak? Ya. Untuk menerima hak, untuk layak menerima hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Sekarang kita lihat kewajiban orang beriman berdasarkan undang-undang pasal 27 sampai dengan 31. Ayo dibaca pasal 27. Hak mendapat pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 28. Hak untuk hidup. Pasal 28B. Hak untuk tumbuh berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, berarti yang pertama, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap orang bisa memilih pekerjaan apa yang dia mau sesuai dengan minatnya, keinginannya. Terus yang kedua, hak untuk hidup. Siapa yang memberikan hak untuk kita hidup? Tuhan. Jadi setiap orang memiliki hak asasi atau hak dasar, yaitu hak untuk hidup. Kemudian hak untuk tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Selanjutnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, ya. Kemudian hak memeluk agama. Kalian memilih beragama, ada unsur paksaan atau memilih sendiri? Sendiri. Ya, setiap orang berhak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekarang kita melihat kewajiban. Tadi kita melihat hak, sekarang kewajiban. Yang pertama, ayo dibaca. Yang pertama, Wajib mengikuti hukum dan pemerintah. nah sekarang di situ ada beberapa pertanyaan. Kalian coba diskusikan dengan temannya. Kalian jawab setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Diskusikan dalam kelompoknya.
Ini jawabannya tuh. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok ya. Kalau semua sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi. Mulai dari kelompok berapa nanti lebih siap. Yang sudah siap boleh maju ke depan ya. Sebelum kita lanjutkan ke presentasi, kita berdiri dulu, simpan dulu hasil kerjanya. Kita gerak-gerakkan tangannya supaya kita mengantuk. Masih semangat? Masih semangat? Kita gerak-gerakkan tangan supaya tidak mengantuk. Dia masih belakang kali. Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, terima kasih. Kita tutup. Kita lanjutkan dengan presentasi. Kelompok mana yang maju duluan? Kelompok 1, ayo silakan. Kita perhatikan semuanya di depan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Dan ini kelompok Kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1. Hak mendapatkan perlindungan hukum, hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berkeluarga, hak memilih beragama. Kewajiban saling menghormati, mematuhi hukum negara, menjaga keamanan dan membela negara, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keamanan dan kerukunan. 2. Dalam ini masjid menjunjung masjid dikatakan orang yang hidup di tengah masyarakat memiliki kewajiban dan yaitu orang beriman berkewajiban taat terhadap pemerintah dan hukum negara, harus hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. 2. Harus memberikan menjadikan yang berwasilah yang menjadikan yang dapat dilakukan untuk menjaga perkembangan selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban yang bertanggung jawab. 2. Saling menghormati dan mempelajari Islam. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan berarti 4. Melakukan tindakan baik yang berkeadilan bersama. 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban
Terima kasih. Hari ini Ibu senang sekali. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk diskusinya, untuk semangatnya. Dari hasil diskusi kalian hari ini, kita simpulkan bersama ya. Kita melihat apa itu hak, apa kewajiban, apa tanggung jawab kita sebagai orang beriman di tengah masyarakat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang milik kita. Sesuatu yang menjadi hak milik dan kita layak untuk terima. Kewajiban. Wajib ikut serta dalam usaha pembelaan. Kewajiban apa artinya? Itu contohnya. Tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab yang harus kita lakukan. Coba sebutkan contoh kewajiban orang di tengah masyarakat menurut undang-undang. Coba Abi. Menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Ya, menurut dokumen gereja menjadi garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut undang-undang Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Wajib ikut serta dalam usaha pembelaan. Ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, contoh hak Berhak memeluk agama dan berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Apalagi mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, mendapat pendidikan dan mendapatkan perlindungan itu contoh menurut undang-undang. Hak menurut hukum gereja mendapatkan pelayanan ya, pelayanan rohani itu contohnya. Nah, dari apa yang kita bahas hari ini, hak merupakan sesuatu yang harus kita miliki. Hak dan kewajiban kita diatur dalam undang-undang, dalam kitab suci dan dalam dokumen gereja. Jadi, melaksanakan kewajiban itu adalah tanggung jawab setiap orang, termasuk kalian sebagai pelajar. Kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap kewajiban kita sebagai orang beriman dan sebagai warga negara. Setelah melaksanakan kewajiban, baru kita layak untuk menerima apa? Menerima hak. Untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Jadi sebagai anggota gereja sekaligus anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, menciptakan keadilan. Nah, dengan melaksanakan kewajiban kita, maka akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Contoh tadi upaya yang harus kita lakukan supaya hak dan kewajiban itu seimbang. Contohnya apa? Saling membantu satu sama lain, saling menghormati, bersikap baik, adil, itu contoh kewajiban kita. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Jelas. Jelas. Sudah jelas materi kita hari ini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk semangatnya, untuk kreativitasnya hari ini. Luar biasa, Ibu senang. Jadi di setiap hari-hari seterusnya Ibu harapkan tetap seperti ini ya. Ya. Sebelum kita pulang, Ibu minta tugasnya tadi hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan di depan. Ya, masing-masing kelompok simpan di depan, dikumpulkan. Selanjutnya ada tugas untuk kalian minggu ini. Tugasnya kalian meringkas materi tentang keluhuran martabat manusia. Nanti kalian ringkas ya untuk pemahaman lebih lanjut supaya kalian punya bayangan tentang pemahaman sedikit tentang materi kita minggu depan. Keluhuran martabat manusia halaman 281 ya. Jelas tugasnya? Jelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita pulang. Ibu minta salah satu sebelum pulang
terima kasih untuk berkat-Mu selama kami belajar. Kami memohon berkati kami dan guru kami, agar apa yang telah kami pelajari hari ini menjadi bekal bagi kami untuk menjadi anggota gereja dan masyarakat yang bertanggung jawab dan setia pada kami, setia pada iman kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Pagi.